Di agama Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu, dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Jangankan orang yang menganut agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya. Kalau dalam Islam pun juga dalam ayat Al-Quran juga disebutkan, mereka yang percaya kepada adanya Tuhan, mereka yang percaya kepada adanya hari kemudian, apapun yang kamu sebutkan, mau sebut hari akhirat, nirwana, moksa dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kamu percaya untuk berbuat baik. 3 ini adalah syarat. 3 itu aja. Jadi kamu melakukan kebaikan. Buat saya itu udah cukup, itu menjamin kamu untuk masuk surga, untuk keselamatan. Jadi nggak mesti semua orang harus masuk Islam dan lain-lain. Nggak mesti. Jadi buat saya, kenapa sih orang harus rebut-rebutan penganut agama? Masuk sini, masuk sini. Namanya cuma kamu yang punya pintu sorga gitu ya. Kalau saya sih semua orang yang mengalukan itu, udahlah, itu urusan Tuhan. Jadi kita juga sebetulnya ya beragama bukan semata-mata untuk sorga, karena kita nggak tahu sorga itu seperti apa ya, gambarannya seperti apa. Kalau saya disuruh memilih ketimbang masuk sorga, saya lebih suka memilih sang pencipta sorga dong. Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama, ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Saya ketuk lantai masjid, saya bilang ini bukan masalah perasaan saudaraku, ini masalah keyakinan. Anda menyebarkan keyakinan yang salah. Kalau semua agama sama, saya sama Anda pindah Nasrani aja, enak nyanyi-nyanyi seminggu sekali masuk surga. Hah? Ngapain jadi muslim banyak haramnya? Enak. Buat apa Allah mengutus Nabi dan Rasul? Buat apa Allah mengutus kitab, menurunkan kitab suci? Untuk apa Rasulullah berjuang? Untuk apa para sahabat berjuang? Untuk apa mereka para ulama dulu berjuang? Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar dapat menerima notifikasi setiap kali ada video terbaru yang kami upload. Untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di media sosial seorang profesor mengatakan, semua agama masuk surga asalkan dia percaya adanya Tuhan, percaya adanya hari akhirat, dan berbuat baik. Namun penting bagi kita sebagai muslim untuk meninjau lebih dalam apakah benar pandangan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Mari kita simak penjelasannya di video berikut ini. Saya pernah nonton video, dalamnya ada ustadz yang berceramah di sebuah gereja pada waktu Natal. Ustadz berkata, sebenarnya agama Islam dan Kristen itu selaras, sama saja. Salamnya umat Islam dengan salamnya Kristen sama-sama mendoakan keselamatan. Apakah ungkapan tersebut termasuk talbisul haq? Tidak. Jadi kita kalau berdakwah sama orang non-muslim, benar, di antara setiap agama ada kesamaan, sama-sama menyuruh kepada kebaikan. Tapi ada perbedaan yang sangat prinsip yang menjadikan agama itu berbeda, yaitu antara tauhid dengan syirik. Oleh karena di antara tafsiran Fawailul lil mushollinnya orang-orang liberal, dan ini antum bisa baca dalam buku fikih lintas agama karangan dan kawan-kawan, tapi sebaiknya antum enggak usah baca ya. Dia berdalil dengan firman Allah, "Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum." Kata mereka, kita harus menyuruh kepada ahlul kitab kepada kalimat yang sawa, karena Allah berfirman, "Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada perkataan yang sama." Titik, tidak dilanjutkan. Kemudian mereka tafsirkan perkataan sama tersebut adalah sama-sama menyuruh kepada keadilan, sama-sama menyuruh kepada kemanusiaan, sama-sama menyuruh kepada kebersamaan, sama-sama menyuruh kepada kesamaan. Padahal kalau dilanjutkan, maksudnya kalimat yang sama itu sama-sama bertauhid. Allah na'budu illallah, ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju suatu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Allah na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, kita tidak berbuat syirik sama sekali. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, tidak boleh salah seorang kita mengambil sebagian lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Jadi tidak dilanjutkan ayatnya.
Nah, kalau ada seorang masuk di gereja kemudian ceramah, sebenarnya kita sama, ini berarti dia berkhianat. Sehingga seakan-akan mengesankan orang-orang Nasrani juga di atas kebenaran. Benar atau tidak? Iya. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Oleh karena kenapa para ulama mengharamkan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasrani? Di antara sebabnya disebut oleh para ulama mazhab. Di antara sebabnya mereka semakin yakin dengan kebenaran mereka karena Anda ikut menyelamatkan. Itu di antara mudaratnya. Harusnya Anda menjelaskan, ente agama salah. Benar, di antara kita banyak kesamaan tapi ada perbedaan. Perbedaan tersebut perbedaan yang sangat prinsip, sangat mendasar, yaitu kita bertauhid, Anda berbuat syirik. Kalau enggak, ente enggak berani sampaikan, enggak usah ceramah macam-macam. Akibatnya membuat mereka semakin yakin dengan agama mereka, dan itu salah. Apakah boleh memiliki pemikiran terbuka dalam Islam? Apakah ada batasan-batasan memiliki pemikiran terbuka dalam Islam? Yang perlu harus dipertajam lagi, yang dimaksud pemikiran terbuka itu apa? Apa maksudnya dulu? Kalau yang dimaksud dengan pemikiran terbuka itu adalah pemikiran liberalis, semuanya boleh, semuanya benar, maka saya akan bertanya kepada Anda, jika yang dimaksud pemikiran terbuka itu adalah semua benar, semua orang benar, mau pijak agamanya apapun benar, saya akan mengatakan, bertanya kepada Anda, kenapa lomba itu diadakan? Jawab pertanyaannya. Hah? Kenapa lomba itu diadakan? Enggak usah, semua itu pengen baik, Pak. Kasih hadiah itu 1000 peserta lomba lari. Kenapa lomba diadakan? Cari yang menang. Berarti ketika bicara cari yang menang, berarti di situ ada apa? Aturan-aturan, ada kriteria-kriteria, ada tolok ukur untuk menentukan siapa yang menjadi terbaik, kapan dia akan menjadi terbaik. Itu ada aturannya, Pak. Di perusahaan, kalau semua karyawan itu dianggap karyawan the best, besok perusahaan itu tutup dan bubar, Pak. Saya salah atau benar malah? Hah? Adakah perusahaan yang menganggap semua karyawannya itu benar dan the best, benar semua? Ada, Pak? Hah? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa kita berpikir seperti ini ketika kita bicara tentang dunia, tapi ketika bicara tentang agama, kita buang konsep pemikiran seperti itu. Ini dualisme dalam berpikir. Tak benar ini, Pak. Kenapa Anda makan? Anda mengatakan ini makanan enak, ini makanan tidak. Yang menjadi juara dalam lomba masak hari ini adalah ibu ini dan bapak ini. Kenapa Anda tidak mengatakan seperti dulu kita masih kecil ada menggambar Pak Tino Sidin? Bagus, bagus. Kenapa nggak semua begitu, Pak? Ingat dulu ada Pak Tino Sidin, Pak. Hah? Kenapa nggak ada semua, Pak? Bagus, bagus, bagus. Kenapa nggak begitu? Kalau semua bagus, nggak usah sekolah. Nggak benar. Lo berpikir dari mana? Logika berpikir apa? Dan contoh-contoh yang banyak. Kemudian jawaban yang kedua, kalau yang dimaksud pemikiran terbuka adalah pemikiran liberalis begini, kalau gitu ngapain Allah menurunkan, mengutus para nabi dan rasul? Buat apa Allah mengutus nabi dan rasul? Buat apa Allah mengutus kitab, menurunkan kitab suci? Untuk apa Rasulullah berjuang? Untuk apa para sahabat berjuang? Untuk apa mereka para ulama dulu berjuang? Untuk apa para ulama-ulama Indonesia dulu berjuang membela rakyat, membebaskan mereka dari penjajahan? Siapa yang membebaskan penjajahan dari negeri kita ini? Para ulama, para kiai. Dari masjid mereka dulu berjuang.
Untuk apa? Kalau mereka semua dianggap benar, untuk apa Rasulullah berjuang? Al-Quran diturunkan. Kalau memang semua itu dianggap benar, logika berpikir dari mana? Ngapain sebuah negara membuat undang-undang? Ngapain sebuah negara membuat lembaga legislatif? Lembaga ini, lembaga itu? Buat apa? Buat apa pemerintah membentuk sebuah lembaga hukum? Kalau semua itu akhirnya dianggap benar, buat apa dan buat apa? Kalau toh semua itu adalah kecap nomor 1. Coba berpikir pakai logika akal sehat, jangan pakai berpikir logika setan. 1, 2. Kalau yang berpikir terbuka adalah apa? Menghargai, menghormati orang, menyayangi orang, iya. Saya akan sayangi orang. Jangankan orang, anjing saya sayangi, Pak. Apa? Tuntunan Rasulullah. Kalau ada borong hinggap di tanaman kalian, lalu borong ini mematok biji-biji kalian, kata Rasulullah apa? Biarkan, jangan diusir, itu sedekah. Masya Allah, kasih sayang apa yang ada dalam Islam, Pak? Islam tidak boleh mencela orang, mencaci maki orang, mencibir orang. Orang yang berbuat zina pun tidak boleh dicela di zaman Rasulullah. Ketika perempuan dari suku Juhaina berbuat zina, dirajam sampai mati, dihina oleh seorang sahabat, marah Rasulullah. Ketika ada seseorang dicambuk karena minum minuman keras, ada satu orang yang mencelanya, marah Rasulullah SAW. Inilah Islam, Pak, tidak boleh mencela orang. Artinya apa? Islam itu menyebar kasih sayang kepada orang lain. Kalau yang dimaksud terbuka itu ini, iya. Ini artinya apa? Kita berpegang teguh dengan syariat kita. Tapi bukan berarti kita seperti harimau yang lapar. Enggak. Sederhana. Tabassumuka fi wajhi akhikal muslim. Senyum aja sedekah, Pak. Nah, inilah apa yang dimaksud dengan pemikiran terbuka. Yang pertama atau yang ini? Wallahu a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyoroti pentingnya membedakan antara kesamaan dan perbedaan prinsipil antara Islam dan Kristen, khususnya dalam konteks tauhid. Tauhid sebagai inti ajaran Islam tidak boleh disamakan dengan kepercayaan agama lain. Pernyataan bahwa semua agama sama dapat menyesatkan dan memberikan kesan bahwa agama lain juga berada di atas kebenaran. Dakwah harus menjelaskan bahwa seruan kepada ahlul kitab untuk menuju kalimat yang sama dalam Al-Quran adalah ajakan untuk beribadah hanya kepada Allah, bukan menyerukan persamaan universal tanpa memperhatikan tauhid. Islam mendorong pemikiran terbuka, tetapi harus sesuai dengan syariat. Menganggap semua agama benar bertentangan dengan logika dan tujuan diutusnya para nabi, serta turunnya kitab suci. Islam juga menekankan kasih sayang termasuk kepada binatang dan melarang mencela atau menghina pelaku dosa. Dakwah yang benar harus dilakukan dengan hikmah, menyampaikan kebenaran Islam tanpa mengorbankan prinsip tauhid dan tanpa mengikuti pemikiran liberal yang menyamakan kebenaran semua agama. Demikian video yang kita bagikan kali ini, semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.